Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, barang-barang pribadi Hitler tersebar di antara kediaman-kediamannya, bunkernya di Berlin, dan tempat-tempat di mana ia menghabiskan hari-hari terakhirnya. Banyak dari barang-barang tersebut diambil oleh tentara sekutu, yang lain berakhir di museum, beberapa dihancurkan, dan beberapa lainnya masih hilang. Setiap objek memiliki cerita yang menceritakan rutinitasnya, seleranya, atau ide-idenya. Dari alat tulis sederhana hingga hadiah pribadi atau barang propaganda, elemen-elemen ini beralih ke tangan sipil atau negara, hampir selalu tanpa rencana resmi. Beberapa dilelang bertahun-tahun kemudian, yang lain disimpan sebagai kenang-kenangan atau bukti. Apa yang tampak biasa menjadi penting hanya karena pernah dekat dengannya. Seiring waktu, para peneliti, kolektor, dan museum melacak keberadaan barang-barang ini. Buku-buku yang mendokumentasikan kasus-kasus ini membantu memahami tidak hanya objek apa saja itu, tetapi juga di mana mereka berakhir dan apa yang terjadi pada mereka. Tidak ada yang diciptakan atau diidealkan. Semua yang termasuk benar-benar ada. Apa saja beberapa dari objek-objek itu dan apa yang terjadi pada mereka setelah perang. Kotak cat air yang Hitler gunakan sebelum menjadi diktator. Kotak logam ini penyok dan tertutup enamel dengan cat air yang sudah cukup usang, dibuat pada 1910 oleh perusahaan Redeker and Hennis dari Nuremberg, adalah milik Adolf Hitler. Koresponden Perang Belgia, Robert Frankot, mengeluarkannya dari laci meja Hitler di apartemennya di Munich, di Prinzregentenstraße, pada Mei 1945. Ini adalah contoh dari bagian hidupnya yang jarang dibahas, niatnya untuk menjadi seniman. Jika apa yang ia tulis dalam Mein Kampf benar, Hitler membuat keputusan untuk mengabdikan diri pada seni ketika ia berusia 12 tahun. Dengan dukungan penuh dari ibunya yang janda, yang memujanya, ia bersikeras bahwa suatu hari ia akan menjadi pelukis terkenal. Ia meninggalkan sekolah pada 1905 untuk mencoba mencapainya. 2 tahun kemudian, ia pergi ke Wina dengan ide untuk masuk Akademi Seni Rupa. Membawa folder dengan gambar-gambarnya, ia yakin, menurut ceritanya kemudian, bahwa ia akan lulus ujian tanpa masalah. Meskipun lukisannya sering dikritik, Hitler memang tahu cara menggambar dengan sedikit teknik. Bahkan sebelum tiba di Wina, ia selalu membawa buku sketsanya, menggambar bagian-bagian bangunan yang ia sukai atau pemandangan untuk opera yang ia impikan untuk ditulis. Menurut teman masa mudanya, August Kubizek, pada hari-hari cerah, ia sering duduk di bangku di Turmleitenweg di Linz, di mana ia mendirikan semacam studio di luar ruangan. Di sana ia membaca, menggambar, dan melukis dengan cat air. Ketika ia meninggalkan Linz untuk tinggal di Wina, Hitler merasa percaya diri mengenai masuk ke akademi. Ia mengatakan bahwa ia jauh yang terbaik di kelas menggambar di sekolah dan bahwa sejak itu ia telah maju lebih dari rata-rata. Tapi ia tidak beruntung. Meskipun ia diterima untuk mengikuti ujian, para juri menolak gambarnya karena lemah dan mengatakan bahwa ia telah menyertakan terlalu sedikit wajah. Kesal, ia mencoba lagi tahun berikutnya, tetapi kali ini ia bahkan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Penolakan kedua itu menghantuinya hingga hari-hari terakhirnya. Pada tahun-tahun berikutnya, Hitler bertahan hidup dengan sedikit uang yang ia hasilkan dari menjual gambar, pertama di Wina dan kemudian di Munich. Ia mengatakan bahwa ia telah melukis antara 700 dan 800 karya yang ia tawarkan sekitar 5 mark masing-masing. Cara melukisnya sederhana, lugas, dan berdasarkan kenyataan. Tema-temanya hampir selalu bangunan, bunga, atau pemandangan terbuka. Saya melukis apa yang orang inginkan, ia pernah berkomentar. Ia sangat memperhatikan detail, terutama elemen arsitektur, tetapi hampir tidak pernah menyertakan orang sebuah cacat yang sudah pernah ditunjukkan kepadanya sebelumnya. Ketika perang dimulai pada 1914, Hitler membawa cat airnya ke front barat. Di sana ia melukis apa yang ia lihat di sekitarnya. Lukisan yang muncul di halaman sebaliknya dibuat pada Desember tahun itu, menunjukkan sebuah biara yang hancur setelah terkena bom di Messines, selatan Ypres.
Tidak diketahui apakah pada saat itu ia masih berpikir untuk mengabdikan diri pada seni atau apakah ia hanya melakukannya sebagai hobi. Yang pasti adalah bahwa pada cuti pertamanya, ia pergi ke Berlin dan mengunjungi beberapa galeri seni. Meskipun untuk sementara waktu ia berfantasi untuk mencoba kembali masuk sekolah seni setelah perang, tak lama kemudian politik mendominasi seluruh minatnya. Sejak saat itu, menggambar hanya menjadi coretan atau catatan di pinggir, termasuk beberapa denah arsitektur yang kemudian muncul dalam proyek Germania untuk mendesain ulang Berlin. Lihat, Sketsa Germania oleh Hitler, halaman 101 hingga 102. Meskipun telah berhenti melukis, Hitler memaksakan seleranya dalam budaya rezim. Ia tidak menerima preferensi Goebbels terhadap seni modern dan memutuskan bahwa gaya resmi harus klasik, dengan adegan keluarga yang idealis dalam warna-warna norak. Ia mendukung seniman seperti pemahat Arno Breker, sementara desainer yang lebih inovatif, seperti dari gerakan Bauhaus, diusir dari negara itu. Lukisan-lukisan Hitler sendiri dihapus dari peredaran. Orang-orang kepercayaannya diperintahkan untuk membelinya dimanapun mereka berada. Hanya beberapa yang dipublikasikan. Pada 1937, memamerkan lukisan-lukisan itu dilarang. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa muncul di lelang. Beberapa bahkan terjual lebih dari 100.000 euro. Kotak cat air, di sisi lain, terjual seharga 8.000 euro pada 2010. Hitler mengatakan bahwa tidak diterima di Akademi Wina telah membuatnya lebih kuat. Tetapi pada dasarnya, ia tidak pernah melupakannya. Penolakan itu mengubah arah hidupnya. Itu adalah titik di mana ia mengesampingkan mimpinya sebagai pelukis dan mulai menumpuk kemarahan. Tidak mungkin mengetahui dengan pasti, tetapi kemungkinan besar frustrasi itu memengaruhi dengan satu atau lain cara semua yang terjadi setelahnya. Bendera Nazi yang berlumuran darah yang hilang setelah perang. Jika Nazisme dianggap sebagai semacam agama politik, maka Blutfahne atau bendera darah adalah salah satu simbolnya yang paling dihormati. Pada awalnya, itu hanyalah bendera dengan swastika milik unit kelima dari kelompok penyerang SA Munich yang dikenal sebagai Kaus Coklat Hitler. Namun selama upaya kudeta yang gagal pada November 1923, bendera itu ternoda darah 3 orang yang tewas, Anton Heichenberger, Lorenz Ritter von Stransky-Grippenfeld, dan Andreas Bauriedl. Mereka gugur ketika polisi Bavaria menembaki para demonstran. Setelah keluar dari penjara pada Desember 1924, Hitler mendapatkan kembali bendera itu. Sejak saat itu bendera itu menjadi pusat upacara Nazi. Sebuah ornamen baru dengan swastika dan cincin perak dengan nama 3 pria yang tewas dalam Putsch 1923 ditempatkan di ujungnya. Sejak saat itu, bendera itu tidak hanya dipamerkan di semua acara besar partai, tetapi Hitler menggunakannya untuk menyentuh bendera Nazi lainnya dan dengan demikian memberi mereka semacam berkat, juga untuk menyegel sumpah anggota SS yang baru. Bendera darah diperlakukan seolah-olah itu adalah relik suci. Ketika tidak digunakan, bendera itu disimpan dengan hati-hati di aula markas besar partai Nazi yang dikenal sebagai Rumah Coklat di Munich. Pentingnya bendera itu begitu besar sehingga memiliki penanggung jawab eksklusif. Seorang anggota SS tanpa banyak relevansi bernama Jakob Grimminger yang memiliki kumis sikat. Satu-satunya tugasnya adalah menemani bendera dalam setiap acara di mana bendera itu dibawa ke seluruh negeri. Grimminger muncul dalam kartu pos propagandis 1937 menurunkan bendera darah di depan salah satu tumpukan kayu yang menyala di depan Feldherrnhalle di Munich, tempat di mana setiap tahun diadakan upacara peringatan upaya kudeta. Di bawah gambar itu tertulis, untuk mengenang 9 November 1923. Terakhir kali bendera itu terlihat adalah pada Oktober 1944 di Berlin, ketika digunakan selama upacara pengambilan sumpah anggota pertama Volkssturm. Kelompok ini diciptakan sebagai pertahanan terakhir rezim, dibentuk oleh remaja dan pria yang lebih tua. Setelah acara itu, bendera itu menghilang. Ada kemungkinan bendera itu selamat mungkin disimpan dan dilupakan di loteng di beberapa lingkungan di Amerika Serikat,
Dibawa karena kesalahan oleh seorang prajurit pada 1945. Tetapi yang paling mungkin adalah bendera itu telah dihancurkan ketika pemboman sekutu merusak parah rumah Cokelat pada Januari 1945 atau hilang di tengah kekacauan yang terjadi setelah akhir rezim Nazi. Piring hias yang menunjukkan rumah Hitler yang paling dilindungi. Menariknya, ketika Hitler pertama kali pergi ke Obersalzberg, ia melakukannya untuk mencari tempat untuk menyendiri. Seiring waktu, tempat perlindungan itu dan rumah yang ia perintahkan untuk dibangun di sana akan menjadi salah satu alamat paling terkenal di Reich ketiga. Pertama kali ia mengenal Obersalzberg adalah pada 1923 ketika pemandu ideologisnya, penulis nasionalis Dietrich Eckart, bersembunyi di daerah itu melarikan diri dari polisi. Hitler bergabung dengannya di sebuah wisma sederhana, menggunakan nama palsu Tuan Wolf, dan terpesona dengan pemandangannya. Pada 1925, ia menyewa sebuah rumah pedesaan kecil bernama Haus Wachenfeld. Kemudian, berkat keuntungan yang mulai ia terima dari penjualan Milucha, ia membeli properti itu, yang kemudian akan ia ubah menjadi Berghof. Kemudian, ia berkomentar betapa pentingnya tempat itu baginya. Ketika saya pergi ke Obersalzberg, itu bukan hanya karena keindahan tempat itu. Saya merasa jauh dari hal-hal kecil, dan itu membuat kepala saya bekerja lebih baik. Jika saya membahas suatu topik di tempat lain, saya melihatnya lebih kabur. Detailnya mencekik saya. Di malam hari, dari tempat tidur, saya menghabiskan berjam-jam memandangi pegunungan dengan bulan, dan disitulah ide-ide datang kepada saya. Setelah ia diangkat sebagai kanselir pada 1933, rumah itu perlahan-lahan mulai menjadi semacam tempat yang wajib dikunjungi. Awalnya, orang-orang dari daerah itu datang, lalu dari bagian lain, dengan harapan dapat melihat pemimpin baru. Pada tahun-tahun awal itu, pengawasan hampir tidak ada. Hingga 1936, Hitler sering berjalan di sepanjang jalan setapak tanpa banyak ditemani atau dengan penjaga informal. Terkadang, para pejalan kaki menyapanya dan ia membalasnya dengan lambaian tangan. Tetapi itu berubah. Tempat itu menjadi pusat pemujaan terhadap figur dirinya. Keamanan diperketat, daerah itu dipagari dan dipatroli, dan penjaga SS mengatur mereka yang datang untuk menyapa. Bagi banyak pengunjung itu, pergi ke Obersalzberg tidak lengkap tanpa membawa pulang sesuatu. Salah satu souvenir khas adalah piring dinding yang terbuat dari porselen, seperti yang muncul di halaman sebelumnya. Piring itu dibuat oleh perusahaan Rosenthal di Munich, dilukis dengan tangan dan divernis, dan menunjukkan Haus Wachenfeld dalam versi 1934, setelah reformasi pertama yang menambahkan garasi dan teras kecil. Di latar belakang terlihat puncak Reiter Alpe, dan di sebelah kanan, pegunungan rendah Untersberg, tempat di mana, menurut legenda, Kaisar Friedrich Barbarossa tidur menunggu kepulangannya. Saat rumah diabadikan dalam porselen, yang asli terus berubah. Pada 1935, Hitler memerintahkan untuk memperbesarnya. Ia ingin tempat itu lebih mencerminkan citranya sebagai kepala negara. Tahap pertama selesai pada 1936 dan diperluas lagi pada 1939. Tamu-tamunya terkejut. Perdana Menteri Neville Chamberlain, Duke dan Duchess of Windsor, dan mantan Perdana Menteri Inggris David Lloyd George, semuanya berkeliling di ruang-ruang besarnya, teras besar dengan pemandangan pegunungan, dan terutama jendela raksasa yang menghadap ke lembah yang bisa dinaikkan atau diturunkan dengan sebuah tombol. Pada saat itu, Berghof sudah menjadi pusat kota Nazi kecil. Ada barak dengan lebih dari 2.000 tentara, selain rumah-rumah untuk komandan tinggi seperti Martin Bormann, Hermann Göring, dan Albert Speer. Ketenangan sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Seluruh tempat dikelilingi oleh pagar kawat berduri ganda setinggi 2 meter. Untuk masuk, harus melewati 2 pemeriksaan yang diawasi oleh SS. Bahkan tetangga pun diusir. Bormann, yang merupakan sekretaris pribadi Hitler dan sangat ambisius, berhasil mendapatkan tanah di sekitarnya melalui tekanan, pembayaran paksa, atau ancaman untuk mengirim mereka ke kamp konsentrasi. Dengan itu, Hitler menjadi hampir seperti tawanan ketika berada di sana. Masa senyum dan souvenir sudah menjadi bagian dari masa lalu.
Karena tim Hitler dan banyak bagian pemerintah menemaninya ke Berghof, pembangunan terus dipercepat, bahkan sebuah kantor pemerintah dibuat di lembah, di Stangas. Hitler menghabiskan waktu lama di gunung, dikelilingi oleh kolaborator terdekatnya dan kunjungan tingkat tinggi. Di sana diambil keputusan-keputusan kunci, seperti penandatanganan pakta dengan Uni Soviet pada 1939 atau serangan terhadap Uni Soviet pada 1941. Obersalzberg menjadi hampir seperti ibu kota alternatif rezim. Menjelang akhir perang, terowongan bawah tanah digali dan area itu diperkuat terhadap pemboman. Apa yang sebelumnya merupakan tempat berlindung di pegunungan Alpen berubah menjadi situs yang penuh dengan pekerjaan dan bahkan tetangga pun mulai merasa lelah. Hitler mengatakan bahwa ketika semuanya berakhir, ia ingin membeli rumah kecil sederhana, tetapi pensiun yang tenang itu tidak pernah tiba. Pada April 1945, hanya 1 minggu sebelum ia bunuh diri di Berlin, serangan udara Inggris menghantam Obersalzberg. Sebagian Berghof rusak dan banyak zona kompleks hancur. Kemudian, di tengah kekacauan keruntuhan, orang-orang SS sendiri membakar tempat itu. Tak lama kemudian, Divisi 101 Lintas Udara Amerika Serikat tiba dan menjarahnya sepenuhnya. Pada 1952, apa yang tersisa dari Berghof dihancurkan dengan bahan peledak atas perintah pemerintah Bavaria untuk mencegahnya menjadi tempat pemujaan neo-Nazi. Saat ini, satu-satunya yang tersisa adalah dinding semen yang ditutupi lumut, hilang di antara pepohonan dan sisa-sisa hutan. Casing lipstick yang ditinggalkan Eva Braun di bunker. Eva Braun adalah sosok kunci dalam sejarah Reich ketiga. Dia adalah pasangan romantis dan pendamping Hitler selama lebih dari 10 tahun. Mereka bertemu pada 1929 ketika dia bekerja sebagai asisten di studio fotografi Heinrich Hoffmann di Munich. 3 tahun kemudian, dimulailah hubungan yang akan menandai hidupnya sepenuhnya. Pada akhirnya, dia berbagi kematiannya dengan Hitler, bunuh diri bersama suaminya pada tanggal 30 April 1945 di bunker Kanselir Reich. Masa mudanya sangat normal. Lahir pada 1912 di sebuah keluarga kelas menengah di Munich, dia belajar di sekolah Katolik dengan nilai biasa-biasa saja. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan dengan Hoffmann, fotografer pribadi Hitler. Pirang, bermata biru, dia memiliki penampilan yang mencolok. Hoffmann mengatakan dia terlihat seperti boneka. Dia ceria, suka bersenang-senang dan memiliki sikap yang ringan, meskipun secara umum dia adalah seorang wanita muda biasa. Albert Speer bahkan mengatakan bahwa seiring waktu para sejarawan akan kecewa dengannya. Hubungannya dengan Hitler memang aneh, terutama karena betapa tersembunyinya hubungan itu. Meskipun dimulai pada akhir 1932, Eva sepenuhnya berada di latar belakang. Berbeda dengan Geli Raubal, dia tidak diizinkan tampil bersama Hitler di depan umum. Dalam kesempatan langka dia menemaninya seperti dalam perjalanan ke Italia pada 1938, dia disamarkan di dalam tim fotografer Hoffmann. Kehati-hatian itu adalah bagian dari kontrol total yang diinginkan Hitler atas citranya, terutama setelah skandal bunuh diri Geli pada 1931. Karena itu dia sering mengatakan bahwa dia menikah dengan rakyat Jerman. Selama 12 tahun berikutnya, Eva Braun hidup dalam bayang-bayang. Meskipun dia dekat dengan lingkaran orang kepercayaan di Obersalzberg, publik Jerman tidak tahu keberadaannya. Pada awalnya, peran ambigu itu sulit baginya. Dia tidak diakui sebagai istri maupun sebagai kekasih. Mungkin karena itu dia mencoba bunuh diri 2 kali, pada 1932 dan pada 1935. Dalam buku hariannya, pada hari ulang tahunnya di 1935, dia menulis, "Hari ini saya berusia 23 tahun, tapi itu tidak berarti saya senang. Saat ini, saya yakin tidak senang." Seiring waktu, dia terbiasa dengan kehidupan tertutup yang dia jalani bersama Hitler. Meskipun dia harus menghilang setiap kali dia menerima tokoh resmi di Berghof, di luar momen-momen itu dia hidup sebagai nyonya rumah, menciptakan suasana yang lebih santai. Staf di Obersalzberg mengingat rutinitasnya yang nyaman dan sangat mewah. Dia berganti pakaian beberapa kali sehari dan secara teratur menerima penata rambutnya.
Selain itu, dia sering berjalan-jalan dengan kedua anjingnya, Negus dan Stasi, atau membaca novel di waktu luangnya. Dia tidak kekurangan apapun. Dia memiliki tim asisten lengkap yang tidak boleh menyebut namanya di luar kediaman. Dia selalu berpakaian rapi dan sering memamerkan hadiah yang dia terima dari Hitler, jam tangan emas, perhiasan, dan benda dekoratif. Albert Speer bahkan mendesain simbol dengan inisial EB dalam bentuk daun semanggi, yang akhirnya terukir di banyak barang-barangnya. Desain itu muncul, misalnya, di dalam kotak lipstik yang sangat dihias, terbuat dari perak Italia. Kotak itu, seperti barang-barang lainnya, mungkin diberikan kepada seseorang dari staf Berghof setelahnya. Paradoksnya, Hitler tidak terlalu senang dengan gaya Eva yang mencolok. Ia tidak suka dengan perubahan pakaiannya yang terus-menerus dan tidak memahami minatnya pada mode. Ia memiliki pandangan yang sangat ketat tentang kecantikan dan lebih suka wanita yang sederhana, tanpa banyak riasan. Suatu kali, saat melihat serbet yang ternoda lipstik, ia mengejutkan sekretarisnya dengan teori absurdnya bahwa kosmetik semacam itu dibuat dari lemak dari selokan Paris. Seolah itu belum cukup, Hitler memiliki ide yang cukup kuno tentang wanita. Meskipun tidak jarang untuk zamannya, cara berpikirnya tidak akan diterima baik oleh Eva. Dalam sebuah percakapan ia mengatakan kepada seseorang bahwa seorang wanita harus menjadi sesuatu yang lembut, halus, naif, dan bodoh. Di lain kesempatan, ia membual bahwa ia tidak membutuhkan wanita yang cerdas. Saya punya cukup ide untuk kita berdua, ia meyakinkan. Mungkin dalam diri Eva Braun ia menemukan apa yang ia cari. Seorang wanita cantik, penuh kasih sayang, dan yang tidak akan membantahnya. Sifat pasti hubungan antara Hitler dan Eva Braun masih dianalisis oleh beberapa sejarawan. Beberapa berspekulasi tentang detail intim atau mengisyaratkan bahwa Eva mungkin memiliki pengaruh pada keputusan pemimpin Nazi. Tetapi kesimpulan yang paling masuk akal tampaknya yang paling sederhana. Eva Braun tidak memiliki bobot politik dan kehadirannya tidak memengaruhi keputusan penting. Seperti yang dikatakan Speer, ia tidak relevan bagi sejarah dalam hal politik. Suka atau tidak, perannya lebih bersifat dekoratif daripada yang lain. Setelah kematian Eva Braun pada April 1945, salah satu sekretaris Hitler masuk ke kamar bunker. Di antara sisa-sisa apa yang telah terjadi, ia melihat di lantai sebuah tabung logam kecil. Dari bentuknya, itu tampak seperti salah satu dari sekian banyak casing kosmetik yang sering dibawa Eva. Itu sama dengan yang ia gunakan untuk menyimpan lipstiknya. Gambar raksasa yang dengannya Hitler ingin membangun kembali Berlin. Selain karir politiknya yang destruktif, Hitler juga telah digambarkan selama bertahun-tahun sebagai seniman yang frustrasi yang menemukan pelarian dalam denah arsitektur. Pertama melalui Paul Ludwig Troost dan kemudian dengan Albert Speer dan kolaborator lainnya, ia menyalurkan dorongan artistik itu dengan menggambar ibu kota, garis atap, pintu masuk dan fasad dalam proyek-proyek seperti desain ulang Linz atau opera baru di Berlin. Namun sketsa yang muncul di sini bukanlah sekadar hobi atau coretan terpisah, itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Desain ulang total Berlin dan transformasinya menjadi kota baru bernama Germania. Rencana itu mendapat lampu hijau pada 1937 dengan Speer memimpin proyek tersebut. Sejak awal, ide itu tidak tanggung-tanggung dalam ambisinya. Ia mengusulkan reorganisasi total Berlin dengan 2 jalan raya besar yang saling bersilangan, selain stasiun baru, seluruh lingkungan, bandara, area hijau, dan bahkan penghapusan tanaman yang bukan asli tempat itu. Ketika ayah Speer melihat denah itu, ia hanya berkata, "Kalian benar-benar gila." 2 jalan raya utama, satu membentang dari timur ke barat dan satu dari utara ke selatan, akan menjadi poros bangunan paling ikonik di Germania. Menurut Hitler, bangunan-bangunan itu harus membangkitkan perasaan kebesaran pada rakyat Jerman dan mewakili kemuliaan negara bagi mereka yang datang setelahnya. Di antaranya adalah aula besar, yang akan memiliki tinggi lebih dari 300 meter dan ruang untuk 180.000 orang partai. Ada juga sirkus, sebuah air mancur selebar 200 meter, penuh dengan patung perunggu dan figur pusat Apollo. Poin terpenting dari proyek itu adalah Arc de Triomphe, yang dapat dilihat dalam gambar asli yang dibuat oleh Hitler.
Speer mengingat bahwa lengkungan itu adalah contoh paling jelas dari fantasi arsitektur Hitler. Ukurannya sangat besar dan niatnya berlebihan. Meskipun ia mencoba memodifikasi desain agar lebih realistis, ia akhirnya menyerah. Gambarnya adalah milik Hitler. Speer mengetahuinya dan mencerminkannya dalam denah akhir dengan tanda tangan palsu. Alih-alih menandatangani, ia menulis 3 tanda bintang, mengetahui bahwa semua orang akan mengerti siapa penulis anonim desain itu. Lengkungan itu akan menjadi monumen untuk mengenang tentara Jerman yang tewas dalam Perang Dunia Pertama. Sebanyak 1,8 juta nama akan diukir di atas 75 lempengan marmer raksasa. Ukurannya sangat berlebihan sehingga Arc de Triomphe di Paris dapat muat dengan sempurna di dalam lubang tengah selebar 80 meter. Untuk mendapatkan gambaran, di bagian kanan bawah gambar, Hitler menggambar garis-garis kecil yang mewakili orang-orang. Lengkungan itu begitu besar sehingga bahkan mulai diragukan apakah secara fisik dapat dibangun. Di sebuah daerah di selatan Berlin, dekat tempat lengkungan itu akan didirikan, sebuah tes dilakukan, sebuah blok beton padat seberat 12.600 ton yang disebut Schwerbelastungskörper atau badan beban berat. Blok itu memiliki sensor untuk menghitung apakah tanah Berlin dapat menopang sesuatu yang begitu berat. Tidak pernah jelas apakah data yang dihasilkan dari eksperimen itu akan menghentikan proyek atau mengubah pikiran Hitler. Yang menghentikannya adalah perang. Pada 1943, rencana Germania dibatalkan secara resmi. Hampir tidak ada yang berhasil diselesaikan. Blok beton, bagaimanapun, tidak dihancurkan. Itu terlalu besar. Sampai hari ini masih ada di sana, ternoda hujan, usang oleh waktu. Ini adalah salah satu dari sedikit sisa fisik obsesi Hitler untuk membangun sesuatu yang abadi. Mobil lapis baja Hitler yang ditemukan oleh tentara. Hitler selalu menunjukkan obsesi kuat terhadap mobil, terutama yang diproduksi oleh Mercedes-Benz. Koneksi ini dimulai sejak awal. Pada 1924, saat ia masih di penjara di Landsberg, ia memesan sebuah Mercedes dengan mesin supercharged, kemungkinan model 24/100. Setelah keluar dari penjara, ia membelinya dengan harga yang sangat mahal untuk masa itu, 26.000 Mark Reich. Selama tahun-tahun berikutnya, ia menambah lebih banyak kendaraan. Ia membaca katalog mobil dengan cermat dan selalu mengikuti semua inovasi teknis. Ia bahkan mengatakan telah mengirim sketsa ke Mercedes-Benz dan memastikan bahwa beberapa ide desain merek itu adalah miliknya. Pada 1931, ia menerima model top of the range, Mercedes-Benz 770 dengan mesin 8 silinder dan 7,7 liter. Saat itu, mobil itu adalah mobil termahal yang ditawarkan perusahaan. Mobil itu diserahkan secara pribadi oleh pembalap Rudolf Caracciola. Mercedes ingin menyenangkan klien yang sedang naik daun itu. Meskipun ia tahu cara mengemudi, Hitler tidak mengemudi. Ia mengatakan bahwa jika ia mengalami kecelakaan, itu akan menjadi masalah politik. Oleh karena itu, ia selalu bepergian dengan sopir, yang juga bertindak sebagai pengawal. Sebelum mengambil alih kekuasaan, ia melintasi Jerman dengan kendaraan-kendaraan itu, duduk di samping pengemudi dengan peta di tangan, menempuh ribuan kilometer. Pada 1942, ia bahkan mengatakan, "Saya suka mobil. Beberapa momen terbaik dalam hidup saya alami di dalamnya." Ketika ia berkuasa pada 1933, armadanya berkembang tanpa batas. Pada 1935, ada 4 mobil yang ditugaskan untuk tim keamanannya. Tahun berikutnya, sudah ada 8. Secara total, kanselir memesan lebih dari 60 kendaraan dari Mercedes-Benz. Di antara semua model itu, yang paling ekstrim adalah Mercedes-Benz 770W 150. Yang pertama diserahkan kepadanya pada April 1939. Itu adalah versi yang ditingkatkan dari 770 sebelumnya, dengan rem hidrolik dan suspensi yang diperkuat. Tetapi mobil Hitler memiliki fitur tambahan khusus. Kaca anti-peluru 40 mm, pintu baja 18 mm, ban yang diperkuat, dan lantai dengan pelat baja 10 mm.
Tujuannya adalah agar tahan terhadap tembakan senjata genggam dan bahkan bahan peledak hingga setengah kilogram. Semua pelindung itu membuat mobil itu berbobot lebih dari 5 ton. Ia nyaris tidak bisa menempuh 6 mil per galon bensin. Meskipun demikian, Hitler sangat senang. Ketika ia melihat model pertama, ia berkata, "Mulai sekarang saya hanya akan menggunakan mobil ini." Ia sangat puas, sehingga ia memerintahkan pembuatan mobil lain untuk diberikan kepada sekutunya. Hanya 10 yang dibuat, dan diserahkan kepada para pemimpin seperti Mannerheim di Finlandia, Antonescu di Rumania, Quisling di Norwegia, Franco di Spanyol, dan Raja Boris dari Bulgaria. Terlepas dari kata-katanya, Hitler tidak selalu menggunakan model itu. Ia juga bepergian dengan 540K lapis baja lainnya dari taman resmi. Setiap kali ia tampil di depan umum, ia melakukannya dalam konvoi dengan beberapa mobil. Satu mobil membuka jalan, yang lain adalah miliknya, dan yang lainnya membawa pengawal. Pada 1938, seorang pengamat Inggris menulis, barisan Mercedes hitam yang bergerak maju itu mengganggu. Mereka dipersenjatai dengan senapan mesin dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Namun, tidak jelas seberapa besar perlindungan yang ditawarkan mobil-mobil itu. Banyak di antaranya adalah mobil convertible dan Hitler sering berdiri di kursi penumpang untuk menyapa. Dalam kondisi seperti itu, siapapun dengan senjata dapat menyerangnya. Baginya, lebih penting untuk dilihat daripada dilindungi. Setelah keruntuhan rezim pada 1945, salah satu Mercedes-Benz 770W-150 ditemukan di Jerman Selatan dekat Salzburg. Pasukan Amerika Serikat dari Divisi Lapis Baja ke-20 menemukannya di atas platform kereta api, sangat dekat dengan Berghof, kediaman pegunungan Hitler. Mobil itu telah terkena peluru dan memiliki kerusakan yang terlihat, tetapi masih berfungsi. Mobil itu dicat ulang dengan warna militer dan digunakan untuk mengangkut perwira Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, mobil itu melintasi Atlantik menuju Amerika Serikat, di mana ia berpartisipasi dalam kampanye untuk menjual obligasi perang. Pada 1956, ia dilelang sebagai surplus militer di Maryland. Seorang kolektor Kanada membelinya seharga $725 dan membawanya ke Toronto. Di sana ia dipulihkan meskipun dengan beberapa kesalahan. Sebuah lampu sentral ditambahkan yang bukan bagian dari desain asli. Pada 1970, kendaraan itu menjadi bagian dari koleksi Museum Perang Kanada di Ottawa. Pada awalnya, ia diperkirakan milik Hermann Göring. Tetapi pada tahun 80-an, seorang peneliti museum, Ludwig Kosche, meninjau nomor seri dan membandingkannya dengan arsip Daimler-Benz. Ditemukan bahwa mobil itu diserahkan langsung ke Kanselir Reich pada 8 Juli 1940, itu untuk penggunaan eksklusif Hitler. Dengan bukti itu, bertahun-tahun kebingungan dikoreksi. Mobil itu bukan milik Göring. Itu adalah salah satu mobil lapis baja yang digunakan Hitler selama Reich ketiga. Sejak saat itu, museum menyimpannya sebagai salah satu pameran utamanya. Hingga saat ini, ia masih dipamerkan, dengan seluruh sejarahnya didokumentasikan. Balon Hitler yang diambil tentara sebagai souvenir. Pada Mei 1945, saat sekutu maju di atas sisa-sisa Reich ketiga, seorang tentara Amerika Serikat memasuki kediaman pegunungan Hitler, Berghof. Di sana, di salah satu kamar, ia menemukan sebuah bola dunia meja, diletakkan di atas sebuah furnitur di samping kursi kayu. Tanpa ragu, ia mengambilnya sebagai souvenir. Bola dunia itu bukan sekadar hiasan biasa. Itu adalah bagian dari lingkungan kerja Hitler dan telah digunakan olehnya untuk mempelajari peta, meninjau kampanye, dan menganalisis rute. Tentara itu bernama John Barsamian, veteran Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia berusia 91 tahun ketika ia menceritakan kisahnya. Ia telah menyimpan bola dunia itu selama beberapa dekade dan memutuskan untuk menjualnya di lelang karena usianya yang sudah lanjut. Objek itu telah berada di rumahnya sebagai saksi bisu perjalanannya melalui sejarah hingga ia memutuskan untuk melepaskannya. Pembelinya adalah Robert Pritikin, mantan publisis, berusia 78 tahun dan teman sang veteran.
Ia membayar $100.000 ditambah 15% komisi kepada rumah lelang yang menaikkan totalnya menjadi $115.000. Bagi Pritikin, itu bukan hanya sekadar pembelian. Itu adalah bagian langsung dari salah satu periode tergelap abad ke-20. Menurut asistennya, Matthew Davis, yang membuat objek itu berharga bukanlah bola dunia itu sendiri, melainkan siapa yang telah menggunakannya. Detail itu benar-benar mengubah nilainya. Model itu umum pada masanya, tetapi fakta bahwa itu pernah berada di tangan Hitler menjadikannya sesuatu yang unik. Selama Reich ketiga, Hitler secara teratur menggunakan jenis bola dunia itu untuk memvisualisasikan kampanye militernya. Ia memiliki beberapa, baik di Berghof maupun di Kanselir. Ia suka memutarnya dengan tangan, menunjuk area dengan jari, dan membuat komentar tentang wilayah yang ingin ia taklukkan atau kendalikan. Meskipun seringkali ia bekerja dengan peta yang terhampar di atas meja, bola dunia lebih praktis untuk melihat keseluruhan Eropa dan membandingkan lokasi dalam skala besar. Asistennya tahu bahwa ia menggunakannya untuk merencanakan dan untuk membuat demonstrasi improvisasi kepada para pengunjungnya. Bola dunia itu tidak berukuran besar. Ia memiliki alas kayu dan cincin logam yang menopang bola. Nama-nama negara dan kota tertulis dalam bahasa Jerman dan menunjukkan batas-batas seperti yang dikenal sebelum 1939. Beberapa detail sudah usang pada akhir perang, tetapi Hitler terus menggunakannya sebagai referensi umum. Ia sering merujuknya, terutama pada hari-harinya di Berghof, ketika ia menerima kepala negara, jenderal, atau sekutu politik. Di sana, di tengah lingkungan pegunungan, bola dunia berfungsi sebagai alat dan simbol ambisi teritorialnya. Keberadaan objek ini diketahui publik ketika rumah lelang mengumumkannya sebagai bola dunia Berghof. Beberapa meragukan keasliannya, tetapi kesaksian Barsamian dan dokumen asal-usul mendukungnya. Veteran itu telah mengambil objek tersebut langsung dari kediaman Hitler pada 1945. Ia berada di sana sebagai bagian dari personel militer Amerika Serikat yang tiba di daerah itu ketika Jerman sudah menyerah. Berghof telah ditinggalkan dan dijarah. Banyak objek dibawa oleh tentara sebagai piala pribadi. Beberapa menghilang tanpa jejak. Yang lain seperti bola dunia ini muncul kembali beberapa dekade kemudian. Selama bertahun-tahun, Barsamian menyimpannya di ruang tamunya tanpa memberinya terlalu banyak perhatian. Hanya pada tahun-tahun terakhirnya, ia memutuskan untuk menjualnya. Kondisinya dapat diterima. Alasnya memiliki tanda-tanda waktu, tetapi bolanya tetap utuh. Tidak ada tanda tangan atau tanda khusus, tetapi menunjukkan tanda-tanda penggunaan. Menurut para ahli, itu sesuai dengan objek lain yang diketahui otentik. Ini bukan satu-satunya bola dunia yang terkait dengan Hitler yang beredar setelah perang. Ada dua salinan lain yang dikaitkan dengan diktator. Satu dijual di lelang sebelumnya di London, dan yang lainnya ada di Museum Militer di Washington. Namun yang disimpan Barsamian selama lebih dari setengah abad adalah satu-satunya yang asal-usulnya didokumentasikan langsung dari Berghof, yang menjadikannya salah satu bagian yang paling dapat diverifikasi. Minat pada jenis objek ini bukanlah hal baru. Sejak akhir perang, banyak barang milik Hitler telah dicari, dibeli, atau dipelajari. Beberapa ada di tangan pribadi, yang lain di museum, beberapa lagi hilang atau hancur. Yang pasti adalah bahwa setiap objek yang dekat dengannya, bahkan tanpa mewah atau eksklusif, menarik perhatian. Bukan karena apa adanya, tetapi karena apa yang diwakilinya. Dalam kasus ini, sebuah bola dunia sederhana berubah menjadi saksi kekuasaan, propaganda, dan perang. Hari ini, bola dunia Berghof adalah bagian dari koleksi pribadi. Pritikin menyimpannya sebagai objek sejarah. Ia tidak memamerkannya di depan umum, tetapi mengizinkan untuk didokumentasikan dan difoto. Dalam kata-katanya, itu bukan penghormatan, melainkan cara untuk mengingat apa yang terjadi. Baginya, menyimpan bola dunia bukanlah untuk mengagumi siapa yang menggunakannya, melainkan untuk lebih memahami bagaimana ia berpikir. Objek ini merangkum kontradiksi banyak kenangan Reich. Ketiga, potongan-potongan biasa yang ketika terkait dengan Hitler menjadi tidak nyaman, berharga, atau berbahaya tergantung pada konteksnya. Bola dunia itu selamat dari kejatuhan rezim, penjarahan, debu bertahun-tahun, dan kembali muncul sebagai bagian sejarah.
Ia tidak mengatakan apa-apa dengan sendirinya, tetapi ia menunjukkan bahwa bahkan objek-objek bisu pun memiliki memori. Telepon merah yang dengannya Hitler memberikan perintah terakhirnya. Pada hari-hari terakhir rezim Nazi, saat Berlin runtuh di bawah serangan Soviet, Hitler berlindung di bunker bawah tanahnya. 8 meter di bawah tanah, di antara dinding beton bertulang, ia menghabiskan jam-jamnya dengan memberi perintah, menerima laporan, dan mengisolasi dirinya dari keruntuhan kekaisarannya. Di dalam ruang tertutup dan gelap itu, salah satu benda yang paling sering ia gunakan adalah telepon bakelit merah. Telepon itu diletakkan di atas meja di samping kursi favoritnya, dan dari situlah ia berbicara dengan jenderal-jenderal, asisten-asistennya, dan kadang-kadang sekutu-sekutunya. Telepon itu, yang diproduksi oleh Siemens, memiliki lambang elang Nazi bersama dengan swastika terukir di bagian belakang. Penampilannya sederhana, tetapi beban simbolis dan operasionalnya sangat besar. Itu adalah jalur langsung ke dunia luar, ke kantor komando tinggi, ke pusat-pusat pertahanan, dan ke tempat-tempat perlindungan para pemimpin utama. Dari sana, Hitler memberikan banyak perintah terakhirnya. Pergerakan yang tidak mungkin, pertahanan yang tidak ada, instruksi yang tidak ada yang bisa patuhi, tetapi yang terus keluar dari telepon itu sampai akhir. Ketika Tentara Merah merebut Berlin pada Mei 1945, beberapa tentara memasuki bunker. Di sana mereka menemukan dokumen, perabotan, sisa-sisa yang terbakar, dan di antara semua itu, telepon. Salah satu perwira yang melihatnya pertama kali adalah seorang komandan Soviet. Namun beberapa hari kemudian, sisa-sisa bunker berada di bawah pengawasan pasukan Inggris. Saat itulah telepon beralih ke tangan seorang perwira Inggris, Brigadir Ralph Rainer, yang berada di Jerman dalam tugas penghubung. Rainer menerima objek itu sebagai hadiah dari Tentara Merah. Telepon itu dibawa ke permukaan dan diserahkan kepadanya sebagai piala perang. Tidak ada seorang pun pada saat itu yang membayangkan bahwa alat itu akan bertahan selama beberapa dekade, atau bahwa itu akan menjadi salah satu bagian paling representatif dari bunker Hitler. Rainer membawanya ke Inggris dan menyimpannya di rumah pedesaannya, disimpan sebagai relik dari perjalanannya melalui sejarah. Di sana ia tinggal selama lebih dari 70 tahun, sampai keluarganya memutuskan untuk menjualnya. Pada 2017, telepon itu dilelang di Amerika Serikat. Rumah lelang memperkenalkannya sebagai telepon Hitler dari bunker Berlin, disertai dengan dokumen yang mengkonfirmasi asalnya. Barang itu termasuk surat dari Rainer sendiri, yang menceritakan bagaimana ia menerima objek itu dan bagaimana ia hadir di tempat ia menemukannya. Ada juga foto-foto alat itu di rumahnya dan catatan bea cukai dari pemindahannya dari Jerman. Telepon itu dijual kepada pembeli pribadi dengan harga $243.000, menjadikannya salah satu objek termahal yang terkait dengan rezim Nazi. Beberapa mempertanyakan etika menjual objek semacam itu, tetapi rumah lelang berpendapat bahwa itu adalah tentang sejarah, bukan propaganda. Objek itu, kata mereka, berbicara sendiri. Itu tidak memuliakan apapun, melainkan menunjukkan hubungan langsung antara seorang pemimpin dan keputusannya. Desain alat itu umum untuk zamannya. Bakelit merahnya masih dalam kondisi baik meskipun menunjukkan tanda-tanda penggunaan dan waktu. Gagang teleponnya asli, begitu pula kabel kepangnya. Di bagian alas masih terlihat ukiran Reich ketiga, dan tidak ada keraguan bahwa itu adalah telepon militer yang diadaptasi untuk penggunaan internal oleh komando tinggi. Hubungan langsungnya dengan bunker dan dengan Hitler didukung oleh kesaksian Rainer dan oleh para spesialis yang menganalisis bagian tersebut. Sepanjang tahun, beberapa telepon telah dikaitkan dengan Hitler. Beberapa ditemukan di Kanselir Reich, yang lain di kereta khusus atau di kediaman seperti Berghof. Namun yang satu ini khususnya adalah yang ia gunakan di hari-hari terakhirnya ketika tidak ada lagi pasukan yang cukup, tidak ada harapan, tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Dari alat ini diperintahkan untuk melawan dengan segala cara, meskipun jalan-jalan Berlin sudah dikuasai dan suara tembakan mencapai pintu tempat perlindungan. Telepon itu berubah menjadi simbol, bukan karena teknologinya, melainkan karena keputusan yang diambil melaluinya. Dari sana diperintahkan untuk mengeksekusi para desertir, memindahkan unit yang sudah tidak ada,
dan menolak negosiasi. Itu menjadi suara terakhir dari rezim yang menolak untuk menyerah, bahkan ketika semuanya sudah hilang. Objek itu, sederhana dalam penampilannya, mewakili hubungan langsung dengan kekuasaan absolut, terisolasi dan sedang jatuh. Setelah lelang, pemilik baru memutuskan untuk menyimpannya sebagai bagian dari koleksi pribadi. Objek tersebut tidak dipamerkan secara publik, tetapi diizinkan untuk difoto, dipelajari, dan didokumentasikan oleh para ahli sejarah militer. Keberadaannya membuka kembali perdebatan tentang apa yang harus dilakukan dengan jenis benda ini. Haruskah mereka dipamerkan di museum, disimpan dalam koleksi pribadi, atau sepenuhnya ditarik dari peredaran? Bagi para sejarawan, telepon itu memiliki nilai konkret, menunjukkan bagaimana Hitler terus memberi perintah hingga saat-saat terakhir. Ia tidak melepaskan kendali, bahkan ketika jelas bahwa semuanya telah berakhir. Ia menjaga telepon itu dekat sebagai cara untuk mempertahankan komando. Meskipun sudah tidak ada pilihan nyata, ia terus berbicara seolah-olah ia masih memimpin seluruh pasukan. Sisa-sisa bunker disegel seiring waktu. Hari ini, di tempat yang sama ada tempat parkir. Hanya sebuah plakat sederhana yang mengingatkan bahwa di sanalah rezim Nazi berakhir. Namun telepon itu selamat. Ia diselamatkan, disimpan, dijual, dan sekarang menjadi bagian dari catatan material sejarah. Itu bukan objek netral. Itu adalah alat yang berada di pusat rantai keputusan yang menandai seluruh Eropa. Bagi banyak orang, melihat telepon itu adalah melihat benang kekuasaan terakhir Hitler. Itu tidak memiliki hiasan, tidak ada kemewahan. Ia merah, berat, ditandai dengan simbol rezim yang runtuh. Namun itu mewakili gagasan kontrol total hingga menit terakhir. Oleh karena itu, pelestariannya bukanlah isyarat nostalgia, melainkan peringatan. Mengingat bahwa bahkan objek yang paling sederhana pun dapat dibebani dengan berat keputusan yang mengubah dunia. Surat wasiat Hitler. Pada pagi hari 29 April 1945, ketika suara tembakan pasukan Soviet sudah terdengar beberapa meter dari bunker, Hitler meminta kertas, tinta, dan seorang sekretaris. Ia ingin menuliskan keputusan terakhirnya sebelum meninggal. Ia melakukannya dari kantor bawah tanahnya, di tempat yang sama di mana ia menghabiskan bulan-bulan terakhirnya berlindung dari kekalahan. Ia memanggil juru ketik kepercayaannya Traudel Junge dan mendiktekan apa yang akan menjadi surat wasiat politiknya dan surat wasiat pribadinya. Dokumen itu terdiri dari dua bagian. Di bagian pertama, Hitler menjelaskan mengapa ia tidak akan menyerah. Ia mengatakan bahwa ia lebih memilih mati daripada ditangkap oleh Soviet. Ia menyatakan bahwa kematiannya adalah cara untuk menghindari jatuh ke tangan musuhnya dan menyalahkan orang Yahudi atas keruntuhan Jerman. Ia juga menunjuk penggantinya. Ia menunjuk Karl Dönitz sebagai kepala negara dan Joseph Goebbels sebagai kanselir Reich. Di bagian kedua, ia meninggalkan instruksi tentang harta pribadinya, termasuk sumbangan sebagian koleksi seninya ke Museum Linz di masa depan, sebuah ide yang telah ia miliki selama bertahun-tahun. Sekretaris menulis semuanya dengan cepat. Hitler mendikte dengan tenang, seolah tidak ada terburu-buru, meskipun di luar Berlin dalam reruntuhan. Ketika selesai, ia meminta agar teks itu dicetak dalam beberapa salinan. Kemudian ia menandatangani masing-masing dengan tulisan tangan yang kuat, meskipun kerusakan fisiknya sudah terlihat. Itu adalah kata-kata resmi terakhir rezim Nazi. Sebuah pesan terakhir yang ditulis ketika tidak ada lagi pasukan, tidak ada sekutu, tidak ada wilayah yang harus dipertahankan. Salinan-salinan itu dibagikan. Satu diserahkan kepada Heinz Lorenz, satu lagi kepada Arthur Axmann, dan yang ketiga tetap di tangan Kolonel Wilhelm Zander. Ketiganya memiliki misi untuk keluar dari bunker dan menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada para pemimpin baru, atau setidaknya kepada pihak berwenang sekutu. Mereka keluar dengan menyamar, menggunakan rute sekunder, dan berhasil menghindari pemeriksaan. Masing-masing menyembunyikan salinannya di tempat yang berbeda. Selama berbulan-bulan, tidak diketahui apakah lembaran-lembaran itu selamat dari kejatuhan Reich ketiga. Pada Desember 1945, pihak berwenang Inggris menangkap Zander di Jerman Selatan. Mereka menemukan di antara barang-barangnya sebuah koper berisi kertas-kertas. Saat memeriksanya,
mereka menyadari bahwa mereka memiliki surat wasiat Hitler di tangan mereka. Dokumen itu dengan cepat dibawa ke London, di mana para spesialis dokumen mengautentikasinya. Tulisan tangan, segel, cara penyusunan, semuanya cocok. Itu asli. Pada tahun yang sama, Inggris memutuskan untuk mempublikasikannya. Mereka menyerahkannya kepada pers internasional dan diterbitkan di beberapa surat kabar. Isinya mengejutkan. Itu adalah pertama kalinya dunia membaca secara langsung kata-kata terakhir diktator. Meskipun itu tidak mengubah apapun tentang hasil perang, itu membantu memahami bagaimana ia berpikir sampai akhir. Itu tidak menunjukkan penyesalan, keraguan, atau revisi. Hanya mengulangi ide-ide yang sama seperti biasa. Setelah publikasinya, dokumen itu berada di bawah pengawasan militer. Untuk sementara waktu ia diarsipkan di London di kantor dokumentasi Kementerian Pertahanan. Kemudian dipindahkan ke Arsip Nasional Inggris, di mana ia dikatalogkan sebagai bukti sejarah. Salinan asli yang ada di tangan Zander disimpan dalam folder khusus, dilindungi dari kerusakan. Dua salinan lainnya juga ditemukan, milik Lorenz dan milik Axmann, meskipun dalam kondisi yang lebih buruk. Tahun-tahun kemudian, salinan yang diketik dipindahkan ke Arsip Pengadilan Nuremberg. Di sana dokumen itu ditunjukkan sebagai bagian dari materi yang membuktikan struktur rezim Nazi. Dokumen itu tidak digunakan secara langsung sebagai bukti terhadap para terdakwa, tetapi sebagai bagian dari konteks politik yang menunjukkan bahwa Hitler tidak menyerahkan kekuasaan dalam kondisi demokratis, melainkan telah merancang rencana kelanjutan untuk kolaborator terdekatnya. Dalam dokumen itu, Hitler tidak menyebut Eva Braun, meskipun mereka telah menikah beberapa jam sebelum ia mendiktekannya. Ia juga tidak berbicara tentang genosida atau kampanye militer yang berakhir dengan kekalahan. Ia hanya berbicara tentang kesetiaan, perjuangan, pengkhianatan, dan kebutuhan untuk melanjutkan warisan. Dalam surat wasiat pribadinya, ia memang meninggalkan instruksi tentang properti pribadinya. Ia ingin barang-barang paling berharganya tidak jatuh ke tangan musuh. Ia meminta agar sisa-sisa dirinya dan Eva Braun dibakar dan beberapa barang diserahkan kepada keluarganya atau staf terdekatnya. Meskipun keinginannya, sebagian besar hartanya disita oleh pasukan sekutu. Museum Linz tidak pernah dibangun, kediamannya dihancurkan. Karya-karya seninya berakhir di tangan tentara Amerika Serikat yang memindahkannya ke gudang khusus. Rekening banknya dibekukan. Satu-satunya yang utuh adalah dokumen yang ia tanda tangani pada malam terakhir hidupnya. Hari ini, surat wasiat Hitler disimpan di 3 arsip berbeda. Salinan Zander ada di Arsip Nasional Britania Raya. Salinan Lorenz diserahkan kepada sebuah yayasan Jerman. Salinan Axmann ada di Arsip Tentara Amerika Serikat. Semuanya dalam pengawasan, dipindai, dilindungi, dan tersedia untuk penelitian, meskipun tidak selalu dipamerkan. Dokumen ini telah direproduksi dalam buku, dokumenter, dan studi sejarah. Ini bukan keingintahuan, melainkan elemen yang memungkinkan untuk menutup lingkaran kekuasaan Nazi. Ditulis pada saat segalanya sudah hilang, surat wasiat ini tidak mencari rekonsiliasi atau menawarkan penjelasan. Ini adalah penegasan akhir ideologinya, tanpa nuansa. Sebuah bagian yang dingin, tanpa emosi, disusun seolah-olah ia masih memimpin negara yang sudah tidak ada lagi. Bagi para sejarawan, objek ini sangat penting, bukan hanya karena nilai dokumenternya, tetapi karena mencerminkan mentalitas yang dengannya Hitler menghadapi jam-jam terakhirnya. Ia tidak menyerah, tidak mengakui kesalahan, tidak mengubah pidatonya. Ia meninggal dengan mengulangi hal yang sama yang telah ia katakan selama bertahun-tahun. Dan ia meninggalkan baris yang sama itu secara tertulis, dengan musuh yang sama, ide yang sama, dan perintah yang sama. Kertas itu selamat dari pemboman, pelarian, penjarahan, dan berlalunya waktu. Itu adalah salah satu dari sedikit benda pribadi yang secara tepat mencerminkan cara Hitler ingin dikenang. Oleh karena itu, nilainya bukan pada kertas atau tanda tangan, melainkan pada konfirmasi bahwa hingga saat-saat terakhir, ia tidak mengubah satu kata pun. Sikat kecil yang dengannya Hitler merawat kumisnya. Meskipun mungkin terlihat seperti detail kecil, objek ini mewakili salah satu ciri visual diktator yang paling mudah dikenali. Kumisnya yang pendek,
dipangkas dalam bentuk persegi panjang sempit, adalah bagian penting dari citranya selama beberapa dekade. Dan sikat ini yang ditemukan di antara barang-barang miliknya di Berghof oleh tentara Amerika Serikat adalah bagian dari rutinitas kebersihan hariannya. Sikat itu sederhana, terbuat dari bahan-bahan umum pada masa itu. Gagangnya terbuat dari kayu yang dipoles sedikit gelap karena sering digunakan. Bulunya terbuat dari babi hutan, disusun dalam garis-garis sempit. Tidak ada tanda pabrikan yang terlihat, tidak ada hiasan atau personalisasi. Berbeda dengan benda-benda Hitler lainnya, seperti peralatan makannya dengan inisial terukir atau pena mewahnya, barang ini tidak menunjukkan kemewahan sama sekali. Itu fungsional, lugas, dan sederhana. Namun, sikat itu disimpan dalam kotak kulit coklat bersama peralatan kebersihan lainnya yang menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari satu set yang sering ia gunakan. Anggota lingkaran dekat Hitler beberapa kali mengomentari obsesinya terhadap penampilan. Meskipun ia menghindari riasan atau parfum yang mencolok, ia sangat ketat dengan gaya rambut dan kumisnya. Ia menjaga rutinitas perawatan pribadi yang hampir tidak pernah berubah. Setiap pagi, setelah sarapan, ia menghabiskan beberapa menit di depan cermin, menyesuaikan setiap detail. Kumisnya membutuhkan perhatian khusus. Ia menggunakan gunting kecil untuk memangkasnya dan kemudian sikat untuk membentuknya. Menurut kesaksian asisten pribadinya, seperti Heinz Linge, Hitler sangat teliti. Ia tidak membiarkan orang lain menyentuh sikatnya. Ia menyimpannya sendiri di laci yang terkunci dan sering membersihkannya. Tidak jarang melihatnya menggosok bulu sikat dengan kain kering setelah menggunakannya. Ia memiliki beberapa salinan yang identik, tetapi selalu menggunakan yang sama, kecuali jika ia bepergian. Dalam kasus tersebut, ia membawa versi perjalanan yang dibungkus kain. Sikat itu ditemukan oleh seorang perwira Amerika Serikat pada Mei 1945. Itu adalah bagian dari rampasan yang dikumpulkan di Berghof sebelum kompleks itu dijarah dan dibakar. Tentara itu mengambilnya tanpa mengetahui persis apa itu, mengira itu mungkin sikat janggut atau rambut. Beberapa tahun kemudian, setelah membandingkannya dengan foto-foto Hitler yang menggunakan perlengkapan mandi, penggunaan spesifiknya untuk kumis dikonfirmasi. Objek itu berpindah tangan hingga akhirnya berada di koleksi pribadi di Texas. Meskipun kecil, sikat itu mewakili simbol identitas. Kumis Hitler menjadi objek sindiran, propaganda, imitasi, dan analisis. Namun perawatannya adalah sesuatu yang ia anggap serius. Ia tidak membiarkannya tumbuh lebih dari beberapa milimeter. Bentuk persis yang ia gunakan, dikenal dalam bahasa Inggris sebagai kumis sikat gigi, telah populer sebelum perang, tetapi seiring waktu menjadi terkait hampir secara eksklusif dengannya. Charlie Chaplin menggunakannya dengan nada humor dan kemudian secara terbuka menolaknya. Banyak aktor menolak untuk menggunakannya karena apa yang diwakilinya. Studi tentang estetika Nazisme juga telah menyebutkan bagaimana citra fisik Hitler, termasuk kumisnya, dibangun dengan hati-hati untuk memproyeksikan perpaduan otoritas, kesederhanaan, dan kekakuan. Tidak ada yang spontan, setiap detail visual dirancang untuk memperkuat figur dirinya sebagai pemimpin. Sikat itu, oleh karena itu, adalah bagian dari konstruksi itu. Itu bukan hanya barang pribadi, itu adalah alat citra. Kolektor yang memilikinya saat ini mengizinkan benda itu dipelajari oleh para spesialis objek Reich ketiga. Dikonfirmasi bahwa jenis kayu dan bentuk bulunya konsisten dengan barang-barang perawatan pribadi Jerman tahun 30-an dan 40-an. Analisis keausan juga dilakukan yang sesuai dengan penggunaan jangka panjang. Tidak ada tanda yang 100% mengkonfirmasi penggunaannya oleh Hitler, tetapi asal-usul langsung dari Berghof dan kesamaan dengan foto diktator sangat mendukungnya. Sikat itu sempat ditawarkan di lelang pada 2003, tetapi ditarik setelah menerima tekanan dari kelompok-kelompok yang menentang komersialisasi objek yang terkait dengan Nazisme. Sejak itu, sikat itu disimpan di lingkungan pribadi, di luar pameran publik. Foto-foto telah diambil dan kondisinya telah didokumentasikan. Pemilik saat ini belum menyatakan niat untuk menjualnya dan hanya mengizinkan sejarawan untuk mengaksesnya untuk tujuan akademis. Berbeda dengan objek lain seperti senjata, seragam, atau dokumen resmi,
sikat ini tidak memiliki penggunaan militer atau politik langsung. Namun, nilainya terletak pada simboliknya. Ini menunjukkan bagaimana bahkan barang-barang sehari-hari pun dapat menjadi bagian dari aparat kekuasaan. Perawatan citra dalam kasus Hitler bukanlah masalah kecil, itu adalah alat dominasi. Kumis bukan hanya rambut wajah, itu adalah merek dagang. Dan sikat ini yang digunakan setiap hari untuk menjaga merek itu adalah pengingat diam-diam tentang bagaimana citra pribadi dapat menjadi bagian dari sebuah rezim. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak benda perawatan pribadi Hitler yang telah disimpan. Banyak yang dihancurkan, hilang, atau disembunyikan. Yang lain, seperti yang satu ini, telah bertahan dalam keheningan. Mereka tidak memiliki emas, kekuasaan, atau teknologi. Tetapi mereka membawa beban sejarah. Sikat itu kecil, sederhana, digunakan setiap hari, adalah bagian dari rutinitas salah satu pemimpin paling destruktif abad ke-20. Saat ini, keberadaannya tidak menimbulkan kekaguman, melainkan ketidaknyamanan. Ini adalah bagian yang memaksa kita untuk mengingat bahwa simbol tidak selalu besar. Terkadang mereka ada dalam detail, dalam hal yang paling minim, dalam hal yang terlihat sepele. Objek ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terhubung dengan wajah yang tidak dilupakan dunia. Wajah yang citranya dibangun antara lain dengan sikat ini. Medali emas dari kudeta yang gagal pada 1923. Setelah upaya kudeta yang gagal di Munich pada November 1923, yang dikenal sebagai kudeta pabrik bir, rezim Nazi menemukan cara untuk mengubah kekalahan itu menjadi simbol kebanggaan. Pada 1934, satu dekade setelah peristiwa itu, Hitler memutuskan untuk membuat medali peringatan untuk menghormati mereka yang telah berpartisipasi dalam upaya merebut kekuasaan tersebut. Objek itu, yang terbuat dari logam berwarna emas dengan detail yang presisi, kemudian memiliki tempat khusus dalam pemujaan partai. Medali itu diberikan oleh Hitler secara pribadi kepada sekelompok kecil orang. Hanya mereka yang terlibat dalam kudeta 1923 dan tetap setia kepada partai pada tahun-tahun berikutnya yang menerimanya. Secara keseluruhan sekitar 1.500 orang diakui dengan objek ini. Pemberiannya tidak otomatis, setiap kasus dievaluasi dan hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang menerima penghargaan. Desainnya dibuat dengan sangat hati-hati, bertujuan untuk mewakili nilai-nilai partai dan pentingnya peristiwa tersebut. Bagian itu berbentuk oval, berukuran 38 x 33 mm dan berat 19 gram. Di bagian depan menunjukkan helm militer timbul, ditempatkan di atas mahkota daun ek. Di bawahnya muncul tanggal 9 November 1923. Di bagian belakang swastika besar mendominasi ruang. Di atasnya terdapat nama-nama martir kudeta, terutama 16 orang yang gugur yang menjadi simbol gerakan tersebut. Di bagian bawah tertulis kalimat "Und ihr habt doch gesiegt." Namun kalian telah menang. Setiap medali disertai dengan sertifikat yang ditandatangani oleh Hitler. Dokumen resmi ini mengesahkan pemberian dan merinci alasan pengakuan tersebut. Itu bukan medali biasa. Di dalam partai, medali itu dianggap sebagai penghargaan tingkat tinggi. Mereka yang memakainya dipandang sebagai anggota asli gerakan, orang-orang yang telah ada sejak awal. Mereka disebut dengan hormat pejuang partai lama. Penggunaan medali juga memiliki aturan. Medali hanya dapat dipakai pada acara-acara partai tertentu, seperti peringatan tahunan kudeta di Munich. Selain itu, medali harus ditempatkan di sisi kiri dada, di atas lencana lainnya. Tidak ada yang diizinkan untuk memakai salinan tanpa izin. Itu adalah simbol identitas internal yang menandai hierarki di antara anggota partai Nazi. Salah satu aspek paling menarik dari medali ini adalah pembuatannya. Meskipun terlihat seperti emas, sebenarnya terbuat dari paduan emas dengan lapisan tua. Itu memberinya tampilan kuno dan serius. Medali itu diproduksi oleh perusahaan Dassler dan Son yang berlokasi di Munich. Perusahaan yang sama yang memproduksi banyak lencana lain dari Reich ketiga. Setiap unit diberi nomor dan didaftarkan untuk mencegah pemalsuan atau penggunaan yang tidak semestinya.
Seiring berjalannya tahun, medali itu menjadi benda keramat dalam partai. Para pembawanya diundang ke acara khusus dan menerima hak istimewa tertentu dalam hierarki rezim. Bahkan, mereka disebut-sebut sebagai semacam elit dalam Nazisme. Memiliki medali itu berarti telah berada di inti pergerakan sejak awal. Pada akhir perang, banyak dari medali ini menghilang. Beberapa dikubur oleh pemiliknya, yang lain hilang selama pengeboman atau evakuasi. Ada juga yang menghancurkannya agar tidak diidentifikasi sebagai mantan anggota partai Nazi. Namun, beberapa contoh selamat. Beberapa ditemukan oleh tentara sekutu pada tahun 1945, di antara puing-puing bangunan resmi atau di barang-barang pribadi komandan tinggi yang ditangkap. Seiring berjalannya waktu, medali Putsch menjadi objek yang dicari oleh kolektor memorabilia militer. Medali-medali itu muncul di lelang pribadi, rumah spesialis, dan koleksi pribadi. Salah satu contoh yang paling terawat sekarang berada di Imperial War Museum di London. Medali itu disumbangkan oleh seorang veteran Inggris yang telah menemukannya pada tahun 1945 saat memasuki gedung partai di Bavaria. Benda itu telah diautentikasi dan sekarang menjadi bagian dari pameran permanen tentang propaganda dan simbol rezim Nazi. Contoh lain ditemukan di Austria, di sebuah perkebunan yang ditinggalkan di dekat Linz. Seorang petani menemukannya saat melakukan perbaikan di sebuah kandang. Benda itu berada di dalam kotak logam bersama dengan dokumen partai lainnya. Setelah diperiksa oleh pihak berwenang setempat, keasliannya dikonfirmasi. Kemudian diserahkan ke museum regional untuk konservasi. Hari ini, medali kudeta yang gagal di Munich masih menimbulkan perdebatan. Beberapa menganggapnya sebagai peninggalan sejarah yang membantu memahami bagaimana rezim membangun narasi internalnya. Yang lain melihatnya sebagai simbol fanatisme yang tidak boleh dipamerkan. Apapun posisinya, fakta bahwa objek itu merangkum tahap kunci dalam sejarah Jerman. Transisi dari gerakan marginal kecil menjadi kediktatoran totaliter. Objek itu tidak lagi melambangkan kesetiaan atau pengakuan. Sekarang menjadi bagian dari arsip material dari era yang ditandai oleh ekstremisme. Keberadaannya membantu merekonstruksi sejarah dari yang berwujud, dari apa yang tersisa di tangan, di seragam, dan di saku mereka yang menjadi bagian dari rezim. Dalam arti itu, lebih dari sekadar penghargaan, medali Putsch menjadi saksi bisu ambisi politik yang berakhir dengan kehancuran. Seiring waktu, banyak benda yang pernah dipegang Hitler berhasil keluar dari lingkaran kekuasaan yang tertutup. Masing-masing menjadi saksi bisu dari suatu era yang memengaruhi jutaan orang. Dari sekotak cat air sederhana hingga telepon yang digunakannya di hari-hari terakhirnya, semua barang itu ditemukan di bunker, kantor, kediaman, dan kamp yang hancur setelah jatuhnya rezim. Tidak satu pun dari benda-benda itu diciptakan untuk bertahan lebih lama dari Reich ketiga itu sendiri, tetapi beberapa bertahan secara kebetulan karena penjarahan atau karena keputusan orang-orang yang menemukannya. Banyak yang disembunyikan, dijual, diberikan sebagai hadiah, atau disimpan secara rahasia. Hari ini, sebagian besar berada di museum, di koleksi pribadi, atau di arsip resmi, di mana mereka tidak lagi melambangkan kekuasaan atau otoritas, melainkan bukti fisik dari kediktatoran yang runtuh dari dalam. Setiap benda yang diselamatkan tidak berbicara tentang cita-cita atau ideologi, melainkan tentang kendali, ambisi, dan propaganda. Perjalanan melalui apa yang tertinggal ini tidak mencari kekaguman atau kecaman. Ini hanya mengungkap, dengan fakta dan tanpa interpretasi, apa yang sebenarnya terjadi dengan barang-barang pribadi diktator setelah perang.